Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juminur Faiza, NPM 1986 206038. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah, dosen pengampu Bapak Rahmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan dan sistem endokrin. Sebelum saya menjelaskan, kemungkinan akan menimbulkan beberapa pertanyaan, seperti apa sih sistem pencernaan dan sistem endokrin itu bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan terlebih dahulu. Ya, sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, pada sistem pencernaan terdapat beberapa bagian-bagian utama, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini saya akan menjelaskan tentang mulut terlebih dahulu. Bagian mulut ini menjadi pintu bagi makanan dan minuman yang telah kita konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama ada lidah yang berfungsi untuk merasa makanan dan memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan untuk ditelan. Kedua, ada gigi yang berfungsi untuk makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang ketiga ada ludah yang berfungsi untuk membantu menelan makanan dengan lebih mudah dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Selanjutnya ada kerongkongan. Nah, pada bagian kerongkongan, lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai kita kunyah di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya makanan melewati sistem pencernaan. Selanjutnya ada bagian lambung. Ya, bagian lambung dalam bahasa ilmiahnya disebut ventriculus, berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan. Selanjutnya ada bagian usus halus. Bagian usus halus ternyata memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya usus besar. Bagian usus besar merupakan tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Selanjutnya ada anus yang terakhir. Bagian anus, pada bagian yang ujung usus besar terdapat rektum yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir. Pada saat kotoran memasuki rektum berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Sedangkan anus merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang.
Nah, selanjutnya sistem endokrin itu bagaimana? Saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ tertentu. Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar dinamakan hormon. Nah, sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun, cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh berbeda dari sistem saraf. Ada dua perbedaan cara kerja antara kedua sistem tersebut. Yang pertama, dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Kedua, sistem endokrin memperhatikan waktu respons lebih lambat daripada sistem saraf. Sistem endokrin mempunyai sel penyusun organ endokrin dan jenis kelenjar endokrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel penyusun organ endokrin. Sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel neosekretori adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Kedua, sel endokrin sejati, disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Selanjutnya, ada jenis kelenjar endokrin. Nah, jenis kelenjar endokrin terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Kelenjar ini dikenal sebagai master of glands untuk raja dari semua kelenjar, karena pituitari itu dapat mengkontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Yang kedua, jenis kelenjar endokrin itu terdapat hipofisis anterior yang terbagi menjadi beberapa hormon. Yang pertama, hormon somatotropin untuk pembelahan sel pertumbuhan. Kedua, ada hormon tirotropin untuk sintesis hormon tiroksin dan pengambilan unsur yodium. Ketiga, hormon adrenokortikoropin untuk merangsang kelenjar korteks membentuk hormon. Keempat, ada hormon laktogenik untuk sekresi ASI. Yang kelima, ada hormon gonadotropin untuk FSH pada wanita, pemasakan folikel, pada pria pembentukan spermatogonium. Yang ketiga, dari jenis kelenjar endokrin terdapat hipofisis medula untuk membentuk pengatur melanosit yang terbagi menjadi 3 kelenjar atau hipofisis. Yang pertama, hipofisis posterior, terdapat 2 hormon oksitosin untuk merangsang kontraksi. Yang kedua, hormon vasopresin merangsang reabsorpsi air ginjal. Yang selanjutnya ada kelenjar tiroid, merupakan salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Yang selanjutnya lagi, yang terakhir, ada kelenjar paratiroid yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Terima kasih. Itulah penjelasan pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.